Sebelum ke Taiwan, layaknya Gen Z pada umumnya ya gue cari info lagi dong tentang gimana sih dunia per-Taiwanan itu di internet, khususnya di YouTube sih. Gue dulu berharap siapa tahu ada kayak Jerome Pauline-nya Taiwan gitu kan, contoh paling gampang lah, gimana dia ceritain tentang gimana sih kehidupan di Taiwan supaya gue bisa tahu gimana sih ntar gue di sana kayak gimana, kira-kira lah, tambahan gambaran lah biar nggak cuma ngomong oh di Taiwan ntar gini, di Taiwan ntar gitu, tapi nggak ada gambaran secara oh gini loh dari perspektif murid yang dimana kita akan bakal jadi murid juga ntar. Dan ya ternyata at least tahun yang lalu sih, sekarang gue udah cukup lihat banyak teman-teman Indo yang di TikTok juga banyak yang bikin konten tentang Taiwan dan keren-keren banget. Dulu gue belum bisa menemukan satu konten YouTube terutama yang cukup informatif dan entertaining at the same time mungkin, yang menggambarkan gimana sih kehidupan di Taiwan tuh sebagai murid. Dan ya gue jujur juga maklumin itu sih, soalnya kayak kalau lu cari tentang Jepang, Korea itu kan udah banyak banget ya karena kita tahu sendiri influence Jepang sama Korea di, kita nggak usah ngomong Indonesia, di dunia udah juga gede banget, dari anime, K-pop, K-drama itu udah gede banget. Jadi orang-orang pada pengen tahu gimana sih kehidupan di sana, dan otomatis banyak yang pengen tahu, banyak juga yang bikin, ya kan. Sementara di Taiwan, gue nggak bilang Taiwan tuh jelek atau gimana sih, tapi kayak di Taiwan jujur aja, kalau kita bandingin sama Jepang, sama Korea tuh mungkin tidak semenarik itu. Ya oleh karena itu beberapa waktu ke depan ini gue mau coba sih, gue eksperimen bikin channel ini buat gimana ya bisa nge-fill gap di antara tadi yang orang pengen di Indo nih yang mau kuliah kayak gue dulu, mau kuliah ke Taiwan tapi nggak ada info tentang gimana kehidupan di Taiwan bla 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 bla. Dan gue sebagai sekarang yang udah di sini dan mungkin teman-teman gue yang udah lebih lama di sini buat ya sharing lah, ini ada jembatan gitu kan buat sharing biar kalian bisa dapat gambaran lebih yang masih di Indo nih. Jadi kalau kalian pengen lebih tahu banyak, jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang gimana sih kehidupan murid-murid Indo di Taiwan dari perspektif murid itu sendiri, ya bisa cek profil kita mungkin buat lihat, siapa tahu ada yang menarik gitu kan buat ditonton. Dan I guess see you in the next one. Cut, itu tadi gue record buat reels, sekarang kita masuk ke videonya. Jadi gue di video ini tuh mau jawab, bentar ini gue sambil baca skrip, gue ada, karena gue tidak bisa hafal semuanya guys, dan gue tidak sebagus itu buat ngeflow freestyle gitu, nggak bisa. Jadi ini gue di video kali ini gue mau simple, gue jawab pertanyaan-pertanyaan yang gue dulu punya sebelum berangkat ke Taiwan. Dan di sini gue mau coba, sorry guys, gue belibet banget ya ngomong bahasa Indonesia kayak gini, gue akan coba pelan-pelan. Jadi di sini gue bakal coba jawab setelah gue setahun di Taiwan tinggal sebagai murid, survive dengan ya semua yang terjadi ya kan selama setahun lebih ini. Gue bakal share gimana sih, lebih ke arah jawab sih pertanyaan gue yang dulu yang gue sempet selalu pertanyakan waktu di Indo. Dan gue coba sih look coba cari di YouTube itu nggak nemu ya, at least nggak nemu yang gue oh gitu. Dan gue harap video ini bisa berkenan oh gitu ya. Yang pertama, bisa nggak hidup bener-bener tanpa kiriman uang dari ortu? Ya ini sih sebenarnya banyak banget yang tanya, gue yakin, karena gue sendiri awal pengen berangkat ke sini karena satu dijanjiin karena lu bisa kerja, lu bisa kuliah, dan lu bisa mencukupi semua kehidupan lu sendiri, bahkan lu bisa nabung buat beli barang-barang yang lu pengen. Dan jawabannya sebenarnya bisa banget, tapi harus ada dua hal yang menurut gue paling penting buat diperhatiin, yaitu satu, lu harus pinter buat manage uang, karena walaupun gaji di sini tinggi, hitungannya tinggi dibandingin Indo terutama ya. Tingginya seberapa sih? Tingginya itu gua kerja 20 jam sehari, karena kita ada peraturan sebagai murid itu nggak boleh lebih dari 20 jam seminggu, bukan sehari, seminggu. Itu selama sebulan gue dapat kurang lebih setelah pajak dan lain-lain. Dan pajak sendiri ini bisa diambil sih setengah gue ya. Itu 7 juta, di range 7 sampai 8 juta satu bulan. Kerja cuma 20 jam seminggu, which is kayak gue ambil biasanya hari Rabu atau Kamis gue ambil 4 jam di sore setelah pulang kuliah. Terus Jumat, Sabtu, Minggu gue pilih 2 hari. Terus 1 hari 2 libur, karena 2 hari ini gue 8 jam, 16 tambah 4, jadi 20 pas. Dan ini hari ini gue lagi libur, makanya gue record video nih. Dan itu cukup lah, menurut gue cukup. Tapi kalau kalian mau lebih, pasti tetap butuh cari kerjaan lagi. Dan ini dia problemnya, kayak peraturan di sini kan nggak boleh lebih dari 20 jam buat murid kerja. Kita nggak ngomongin libur summer sama winter ya. Kalau udah libur musim panas sama musim dingin itu kita boleh bebas kerja setipes lu lah pokoknya lah. Tapi kalau lagi hari-hari sekolah kayak gini itu nggak boleh. Jadi ada peraturannya 20 jam seminggu. Tapi ini udah menurut gue udah rahasia umum sih. Kayak banyak yang kerja lebih dari itu. Itu tinggal setahu gue ya, sejauh yang gue tahu antara dua pilihan. Emang perusahaannya itu boleh kayak dia mau tanda kutip melawan
bukan melawan, kayak ya udahlah nggak apa-apa dikit-dikit doang gitu, kasih. Atau yang kedua, lu cari tempat kerja yang mau bayar lu cash langsung setelah itu kerja, lu hari itu kerja. Jadi nggak bisa kedetek sama pemerintah gitu loh, kayak nggak ada bukti transfernya tuh nggak ada, jadi lu nggak kedetek. Itu masih bisa. Dan satu lagi yang penting buat benar-benar bisa hidup tanpa kiriman orang tua tuh ya, yang pasti itu sih kayak lu nggak boleh boros, karena walaupun gajinya rada tinggi, pengeluarannya jujur cukup tinggi. Dan gue bilang pengeluaran ini bukan pengeluaran harian, kayak pengeluaran harian tuh jujur masih oke lah, masih 11-12 sama kayak di Indo. Yang jadi masalah adalah pengeluaran kayak lu bayar uang kuliah, kalau di tempat gue itu cukup gitu kan, jadi cukup kerasa lah guys. Jadi ya begitulah. Tapi di luar itu kalau cuma kayak makan sehari-hari itu kalau lu normal ya, lu gak jajan, lu cuma makan misalkan makan siang, makan malam, dan itu cuma makan bread, lu nggak beli snack di 7-Eleven, di Family Mart, lu nggak beli aneh-aneh. Itu kalau di sekitar area gua, paling lu sehari habis kayak 150 NT udah cukup banget. Itu udah cukup makanan yang cukup proper, ada nasi, ada segala macam lauk, dan itu kalau dirupiahin itu sekitar 75.000 sehari. Anjir, 75.000 sehari lah. Gua dulu di Indo juga cuma berapa sehari, 25, 35 itu cukup banget gitu kan buat jajan di luar. Ya, tapi kan kita harus bandingin sama penghasilan juga di sini. Kayak lu hitung dah 150 NT itu satu hari makan ya, lu udah siang malam udah kenyang. Sementara lu kerja 1 jam 190 sampai 200 NT UMR-nya rata-rata. Jadi lu kasarnya kerja 1 hari 8 jam itu udah bisa buat uang makan lu 8 hari. Jadi kayak reasonable banget, buat gue make sense. Tapi kalau lu masih mau irit lagi ya lu bisa masak dan lu bisa nge-store makanan. Tapi kalau masih di asrama biasanya nggak boleh, jadi susah. Jadi lo harus makan di luar. Ya pinter-pinteran lah. Kalau udah tinggal sendiri kayak gue ini, gue ada kulkas, terus teman gue ada kayak 1 panci elektrik, itu bisa buat masak kayak ya rebus lah minimal gitu-gitu, itu bisa lebih irit lagi. Terus yang kedua, kerja di sini tuh ngapain aja sebenarnya dan uangnya dapatnya berapa? Itu banyak guys. Kalau kita ngomongin cuma part time ya, selama gue setahun ini kan baru bisa part time. Ya mungkin waktu liburan musim panas, musim dingin tuh merasakan sedikit kerja full time, karena gue kerja 40 jam, jadinya kalau hari libur panjang gitu 1 jam 8 hari, ya kayak 9 to 5 gitulah pokoknya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat misalkan gitu ya, tapi nggak pasti sih jadwalnya hari kayak gini. Terus 1 jam 8 hari, itu bisa merasakan kerja seperti full time. Kerjanya ngapain aja? Banyak guys, tapi yang paling umum adalah biasanya, at least di tempat gue, di kampus gue itu, kita kerja di bagian perhotelan. Entah kau di restorannya, jadi yang masak, jadi waiter. Terus kalau kamu di bagian kamar mungkin bisa jadi yang housekeeping, which is yang beres-beres, bersih-bersihin kamar. Ya ini katanya bisa dapat tip juga. Atau kayak gue juga hitungannya bagian kamar, tapi bukan housekeeping. Jadi kayak gue kasih itu sedikit lah, room service itu jadi kayak kita yang, lu bayangin lu nginep di hotel, lu nggak mau turun, nggak mau makan di luar, lu pengen lagi misalnya ada kerjaan nih di kamar lagi, sibuk lah, nggak bisa keluar nih, nggak ada waktu, lu pesen dari kamar, itu gue yang antar ke kamar lu. Ya itu yang divisi gue. Jadi kurang lebih ya yang selama ini gue tahu di perhotelan atau mungkin di restoran kurang lebih sama, jadi waiter lah atau di bagian masak-masak. Dan ya that's it guys, kayak part time pada umumnya. Yang mungkin gak tau sih, gue di Indo nggak pernah part time kayak gini, jadi ini pengalaman pertama kali gue waktu selama gue di Taiwan sebagai murid yang kerja part time juga. Uangnya berapa aja? Ya yang kayak tadi gue bilang, UMR-nya itu normalnya 183 NT kalau nggak salah, 183 NT sampai nggak tahu, ada yang dapat 200, ada yang dapat 220, ada yang dapat 230. Itu tergantung tempat kerja masing-masing dan skill bahasa. Tapi jujur guys, gue kayak, ini gue bilang lah jujur sama kalian, skill bahasa penting nggak biar dapat kerjaan lebih bagus, gajinya lebih tinggi? Penting. Tapi kalau ngomongin part time, jujur aja kayak teman gue udah lihat banyak banget yang skill bahasanya si A ini lebih jago dari si B, tapi for some reason si B gajinya lebih tinggi dan lebih dapat banyak jam kerja. Tapi memang di jangka panjangnya pasti si A lebih bagus dong, karena ntar kalau udah mau apply kerja beneran, udah mau internship, udah mau magang gitu kan, dia udah lebih banyak, lebih berisi nih daripada ini cuma bisa modal otot doang, modal badan doang. Kayak iya gue bisa kerja tapi komunikasi susah, terus mau disuruh apa-apa disuruh bantu nggak bisa, karena ya bahasa tuh penting banget. Jadi tetap buat kalian yang lagi mau kesini atau bahkan yang udah di sini, barusan di sini, improve bahasa terus guys. Ini juga pesan buat gue sendiri sih. Gue jujur udah rada malas belajar tapi masih berusaha guys. Oke, yang ketiga, apakah kita bisa blend in sama orang-orang lokal di sini? Kalau di kasus gue, di tempat gue, di kelas gue,
Cukup bisa, karena kebetulan kelas gue dikit banget orangnya, cuma 15 orang, dan cuma orang Indonya cuma 3. Jadi mau nggak mau kita blend in. Waktu awal susah memang, bahasa banyak lah, terutama bahasa sih, komunikasi susah banget, jadi lu nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercanda kan sama teman sekolah. Tapi dulu di tempat gue yang lama, jadi gue sebelum masuk ke kelas yang ini tuh gue udah sempet join ke program yang lain, dan di tempat situ tuh muridnya lebih banyak, dan 50-50, orang Indonya 50%, orang Taiwan 50%. Dan berakhir orang Indonya ngegeng sama orang Indo sendiri, orang Taiwannya sama orang Taiwan sendiri. Tapi yang gue lihat sekarang sih dari perkembangannya, kelas gue yang dulu lama itu udah mulai cukup ngeblend in lah. Tapi tetap kalau pertanyaannya, bisa nggak orang kita sebagai foreigner, sebagai orang asing itu ngeblend in sama orang-orang Taiwannya dan mungkin make some friends atau apa? Jawabannya bisa, tapi tetap tergantung banget. Kalau kita ngomongin di lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, tergantung dua belah pihak. Tergantung dari kalian, si orang Indo dan si orang Taiwan ini, apakah cukup open buat mungkin ngeladenin kalian dengan bahasa kalian mungkin masih kacau kalau misalkan kasusnya seperti itu. Tapi teman gue banyak yang, bahkan ada yang pacaran sama orang Taiwan, ada yang udah hangout gitu sama orang Taiwan. Dan di kasus gue pun, teman-teman gue cukup friendly banget dan asik banget. Jadi bisa banget lah buat seru-seruan di kelas itu, walaupun waktu awal susah tadi yang kayak gue bilang. Ya jawabannya gitu. Terus kalau sesama teman kerja dan lain-lain, sebenarnya balik lagi ya, semuanya balik lagi tentang lu nya mau atau enggak, lu nya mau berusaha mendekati dia atau enggak, dan dianya mau open sama lu apa enggak. Sebenarnya ini nih. Ini kalau ini sama-sama salah satu enggak mau ketemu, ya udah susah, mending lu ya coba better luck next time. Yang keempat, apakah ada murid dari negara-negara lain selain Indo dan Taiwan di kampus atau di kelas? Gue yakin banyak di kampus gue, tapi di kampus gue itu most likely dari Southeast Asian. Jadi selain orang Taiwan, paling banyak tetap orang Taiwan setahu gue so far. Yang kedua adalah orang Indo, terus ada orang Vietnam, yang ketiga ada orang Thailand. I think itu doang. Jadi kayak nggak ada yang dari Jepang, Korea, Cina dan lain-lain, itu nggak ada. Tapi karena memang satu sisi kampus gue ini bukan kampus yang, gue ngomong jujur lah, gue nggak mau jelek-jelekin kampus gue sendiri, tapi kayak bukan yang bergengsi banget kayak orang-orang kalau international student gitu tanya misalnya lu di mana di kuliah, lu kuliah di mana, pasti orang itu udah expect-nya kayak NTU, which is kayak National Taipei University, kayaknya udah kayak yang international banget lah. Gue nggak tahu juga, karena gue happens to be here aja, kayak ya udah gue di sini ya kan, di TI atau gimana tuh, TI Tsinghua lah pokoknya, nama-lamanya Tsinghua gitu. Jadi ya isinya orangnya cuma orang Taiwan, Indo, Vietnam, Thailand, dan ya begitu. Kalau soal masalah pergaulan gimana, so far yang gue lihat masih Indo sama Indo, Thailand sama Thailand, Vietnam sama Vietnam, Taiwan sama Taiwan. Mungkin ya kalau lu di kelas mungkin masih bisa ngobrol dan lain-lain, tapi kalau udah keluar biasanya tetap ya gitu, kembali ke habitat masing-masing, jujur. Tapi karena itu sih kayak gue sempat kepikiran buat bikin komunitas mungkin buat yang nonton ini gitu. Siapa tahu ada yang mau, ini baru kepikiran doang sih, kayak kita bikin komunitas Discord yang dimana orang yang masih di Indo dan mau ke Taiwan bisa tanya sama yang orang udah di Taiwan, atau bahkan yang sesama udah di Taiwan pengen connect, pengen kayak kenalan, mungkin cari pacar ya kan, nggak tahu sih, nggak tahu itu mungkin ada yang mau pakai gitu, nggak tahu. Gue nggak mau bikin jadi dating app, tapi intinya gue mau bikin satu komunitas yang bisa saling bantu lah sama orang Indo ya kan. Dan mungkin ini masih vision gue jauh banget, siapa tahu bisa juga kasih lowongan kerja di situ buat yang udah di Taiwan terutama, karena gue lihat banyak, bahkan teman gue sendiri juga masih nyari lowongan kerja karena jamnya belum cukup, karena kadang jamnya nggak pasti, jam kerjanya di part time itu nggak pasti, jadi nggak dapat uang dong kalau nggak dapat part time kerja pasti. Jadi mungkin buat lowongan kerja juga bisa, dan intinya buat saling bantu lah gitu doang. Nggak tahu sih menurut kalian gimana. Kalau menurut kalian oke, mungkin gue bakal bikinin, dan gue bakal bisa bikinin nggak cuma kayak grup WA cuma ayo guys yang mau kerja gini, nggak, gue bakal bikinin seniat mungkin sebisa gue di Discord. Kenapa Discord? Karena menurut gue Discord fiturnya bagus-bagus banget, dan karena gue pakai Discord, nggak karena satu fitur Discord bagus dan gratis dan sangat-sangat bagus buat building community menurut gue, karena gue juga join di banyak komunitas via Discord juga, jadi why not menurut gue gitu ya. Gue tinggal lihat dulu lah perkembangannya gimana channel ini. Gue pun juga bukan yang ambisius banget buat ini channel harus gede banget dan lain-lain. Gue masih mencoba doang, masih eksperimen doang ya. Buat hari ini gitu dulu lah, siapa tahu ada ide yang lain yang kalian mau kasih input buat mungkin kita bikin apa gitu.
boleh banget, gue terima banget, asal jangan random guys, jangan aneh-aneh, serius dah. Gue baca komen beberapa ada yang kayak nggak nyambung jujur, tapi kayak ngomongin apa lah kok komennya kayak gini, tapi nggak apa, kayak bebas, kita di internet bebas berkomentar. Tapi itu kembali lagi ke kalian. Ya buat hari ini itu buat hari ini itu dulu. Gue ketemu lagi sama kalian minggu depan, karena gue bakal usahain gue posting setiap hari Senin. Jadi bisa ditunggu setiap hari Senin ada video baru di YouTube. Dan ya mungkin minggu depan gue nggak tahu kontennya bakal kayak apa. Kita lihat minggu depan. Peace.